Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Mita. Hari ini Bu Mita akan menjelaskan materi subtema 4 muatan PKN, SBDP, dan PJOK. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Boleh kalian buka bukunya halaman 178. Tahukah kamu apakah gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan suatu pertunjukan hewan atau disebut juga dengan sirkus. Banyak hewan yang dilatih untuk dapat melakukan suatu hal yang lucu dan menggemaskan. Tidak hanya hewan jinak, tetapi hewan buas pun dilatih untuk dapat ikut dalam pertunjukan. Dalam suatu pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang yang memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih hewan yang bertugas melatih hewan agar bisa lucu dan menggemaskan dalam pertunjukan. Ada juga orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan yang menjaga kebersihan tempat sirkus, dan ada juga sebagai penjaga tiket, yaitu orang yang menjual tiket penonton. Ya, pembagian tugas bertujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, coba sekarang kalian buka bukunya halaman 188 ya nak, kita isi sama-sama. Peran guru yaitu bertugas mengajar dan mendidik siswa. Peran petugas keamanan lingkungan bertugas menjaga keamanan lingkungan. Peran kepala sekolah yaitu bertugas mengatur setiap kegiatan dan perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya ada petugas perpustakaan yaitu memberikan pelayanan kepada warga sekolah, yaitu misalnya siswa atau guru yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Selanjutnya ada penjaga sekolah yaitu menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir ada petugas tata usaha yang bertugas mengelola dan menyimpan data-data sekolah. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton video berikut ini. Nah, menyayangi hewan ini dengan cara memeliharanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Nah, dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih. Hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih itu sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada juga pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Lalu ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Nah, pembagian tugas dilakukan untuk
mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, peran apa lagi yang ada di sekitar kalian? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Contoh 1. Petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Kemudian, contoh yang kedua adalah kepala sekolah. Tugasnya mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Peran yang ketiga, tukang kebun sekolah. Tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Kemudian ada lagi peran penjaga sekolah. Tugasnya menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Kita mempelajari tentang peran-peran yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP. Yang pertama yaitu siapa yang masih ingat tentang karya mozaik ya? Karya mozaik merupakan suatu karya seni dengan cara tempel-menempel dengan sepotong kertas ya, bisa juga dengan dedaunan kering atau biji-bijian. Coba kalian buka bukunya halaman 151. Nah, pada halaman 151 ini ya ada suatu karya seni dengan cara menempel ya. Nah, di sini ada suatu bacaan yaitu ikan adalah salah satu makanan kesukaan kucing. Terdapat berbagai jenis ikan yang berwarna-warni di laut. Salah satunya yaitu ikan giru atau ikan badut. Nah, warnailah gambar berikut dengan menggunakan potongan kertas berwarna orange dan putih. Potonglah terlebih dahulu kertas berwarna orange dan putih menjadi potongan-potongan kecil. Memotong kertas bisa dilakukan dengan cara menggunting atau merobek. Jadi, ikan ini namanya ikan giru dan ikan badut dengan menggunakan potongan kertas kecil yang berwarna orange dan putih. Nah, selanjutnya boleh kalian buka bukunya halaman 164 tentang membuat ayam kalkun sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama piring kertas bekas, kedua karton bekas tisu gulung, ketiga lem, ada cat warna, ada kuas, gunting, manik-manik berbentuk mata. Langkah pembuatan, pertama siapkan beberapa piring kertas ukuran sedang. Kedua, potong piring kertas menjadi dua bagian. Ketiga, warnailah piring-piring kertas tersebut dengan cat air menggunakan kuas. Yang keempat, warnai juga karton bekas tisu gulung. Tunggu sampai catnya kering ya. Jika sudah kering, selanjutnya tempelkan dua buah mata dari plastik di bagian atas karton bekas tisu gulung. Selanjutnya gunting, warnai dan tempelkan selembar kertas berbentuk segitiga kecil tepat di mata. Yang terakhir, tempelkan bagian piring, kertas, dan karton bekas tisu gulung. Ayam kalkun dari kertas sudah jadi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang muatan SBDP, kita akan mempelajari materi PJOK. Silakan disimak ya nak. Subtema 4 ini, di tema 2 ini ada namanya muatan PJOK. Pada muatan PJOK ini yaitu kita akan belajar tentang gerak, dorong, dan tarik ya. Ada tuh permainannya tarik dan dorong ya. Oke, pada permainan contohnya pada permainan tarik tambang itu menggunakan gerakan tarik ya. Untuk melakukan gerakan dorong dan tarik, coba bisa kita baca bersama-sama pada halaman 159. Yang pertama, langkah-langkahnya, pilihlah pasangan bermainmu yang seimbang. Kedua, buatlah sebuah lingkaran sebagai tanda. Ketiga, berdirilah secara berhadap-hadapan dan saling menggenggam tangan. Keempat, aba-aba pertama untuk mendorong.
Kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi sampai keluar dari garis lingkaran. Keenam, anak yang bertahan dalam garis disebut pemenang dalam permainan, sedangkan yang keluar garis atau keluar dari lingkaran itu adalah yang kalah. Aba-aba kedua untuk kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Siapa yang berhasil menarik dan keluar garis lingkaran terlebih dahulu, maka dialah adalah pemenangnya. Lakukan dengan penuh semangat ya nak. Gerakan tarik dan mendorong itu terdapat pada permainan menjaring ikan. Yuk kita baca bersama-sama ya di halaman 176 bagaimana caranya. Yang pertama, kita harus menyediakan jaring dari tali rapia. Dengan bagian tengah diletakkan piring plastik berisi ikan mainan dapat diganti bola atau kelereng. Yang kedua, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang. Ketiga, permainan dilakukan oleh 2 kelompok yang saling berlomba. Keempat, kedua kelompok berbaris di garis awal. Kelima, guru memberi aba-aba untuk memulai permainan. Keenam, kedua kelompok berjalan dengan teliti dan hati-hati agar tidak jatuh. Ketujuh, jika ikan terjatuh harus memulai dari garis awal. Kedelapan, kelompok yang berhasil membawa ikan ke garis akhir adalah pemenangnya. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton video berikut ini. Gerak mendorong. Berikut ini adalah contoh gerak mendorong dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong gerobak, mendorong meja, mendorong mobil, dan mendorong lemari. Dalam melakukan gerak mendorong, pilihlah lawan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Yang kedua, pilihlah lawan dengan berat badan yang seimbang. Ketiga, pilihlah lawan dengan tinggi yang hampir sama. Cara melakukan gerak menarik. Kedua pemain berdiri tegak dan berhadap-hadapan. Selanjutnya, kedua pemain saling memegang pergelangan tangan teman. Kemudian, lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik kembali. Lakukan dengan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Semakin kuat bertahan, itu artinya kita semakin kuat. Lakukan gerakan menarik secara bergantian. Selanjutnya, kita akan melakukan permainan menjaring ikan. Cara bermain. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lingkaran luar terdiri dari kelompok yang berisi 7 orang. Selanjutnya, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Kemudian, pemain di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan letakkan di depan secara bersama-sama. Selanjutnya, dengarkan instruksi guru. Jika guru mengatakan jaring, maka pemain di lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sedangkan pemain di lingkaran dalam bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Sedangkan jika guru mengatakan ikan, maka pemain di lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran seakan-akan jaring terbuka. Untuk pemain yang di lingkaran dalam bergerak maju, mendorong tangan, dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.